Kita uji coba, kita nggak main-main. Kita uji coba itu sampai ke London. Uji cobanya sampai ke London. Iya, ini mimpi saya itu besar, gitu. Mimpi saya besar. Saya yakin suatu saat kita bisa mendunia. Yo, what's up, yo wadidaw kacau dulu Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Pratoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Hari ini kalau teman-teman lihat, ini semua olahan tempe. Kita akan ketemu sama ownernya Tempe yang produknya sudah go internasional. Oke, ikut Papi Bayu yuk, makan sih. Ibu Nungki. Oke, selamat malam Ibu. Malam. Oke, selamat malam semua buat teman-teman penonton podcast Papi Bayu. Hari ini kita spesial ya. Kita akan ketemu sama Ibu Nungki. Ibu Nungki ini adalah owner dari Tempe ya Bu ya. Yes. Oke, jadi kita akan ngomongin seputar tempe. Tempe. Oke, pertanyaan pertama nih Bu. Kenapa tempe ya Bu? Kenapa tempe, bukan yang lain? Yes. Gitu. Ya. Saya itu sudah jatuh cinta sama tempe itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Jadi mulai bisnis ini tuh 5 tahun ya, yang lalu. sudah 5 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu saya mengenal yang namanya kedelai lokal Indonesia ya. Dari situ saya belajar, ternyata kedelai itu yang sebagian besar, mungkin 90% yang digunakan para pengrajin tahu dan tempe di Indonesia itu ternyata impor dari Amerika. Iya, benar. Jadi yang kita kaget makan kan? sehari-hari itu malah benar. Makanannya asli Indonesia, tapi kedelainya itu dari Amerika. Dan nggak cuman itu. Jadi kedelai yang dibawa dari sini yang harganya murah, itu bersifat transgenik atau GMO, produk GMO. Oke, apa tuh Bu GMO? Nah, GMO itu genetically modified organism. Organisme yang direkayasa genetika. Nah, sudah tempe buatan berarti istilahnya Bu ya? Bukan. Kita awam nggak ngerti ya. Jadi kedelainya itu kedelai hasil rekayasa genetika. Tentu saja kalau saya sebagai konsumen saya memilih yang alami lah. Oke. Kalau bisa yang organik, kalau nggak bisa ya yang paling tidak yang alami gitu. Jadi saya awalnya mengenal tempe, mengenal kedelai itu. Kemudian saya mikir gitu, kedelai Indonesia tuh sebenarnya bagus-bagus, tapi orang justru tidak mengenal, justru kalah
dengan kedelai Amerika karena harganya kedelai Amerika lebih murah. Nah, akhirnya kita mikir, ini kita bikin apa ya? Terus timbullah ide tempe. Kenapa tempe? Karena tempe itu adalah superfood. Food, ya. Tempe itu makanan yang luar biasa, banyak mengandung protein, banyak mengandung antioksidan. Dan tempe itu adalah makanan fermentasi yang mana dari kedelai itu setelah difermentasi, senyawa-senyawa yang ada di dalam tempe itu berubah dari senyawa yang sederhana, jadi senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana yang mudah diserap oleh tubuh. Jadi tempe itu sebenarnya nggak kalah sama daging, nggak kalah sama ayam, gitu. Proteinnya tempe itu sangat luar biasa. Tapi tadi masih pertanyaan kok yang aneh ya Bu ya. Kenapa makanan asli Indonesia tempe yang dimana-mana orang luar negeri aja juga suka gitu ya, sampai ada orang Indonesia yang ke Jepang itu yang yang kaya raya di Jepang karena produksi tempe. Nah ternyata kedelainya impor dari Amerika. Yes. Miris ya Bu ya? Banget. Miris pakai banget. Siap. Terus Ibu dengan Ibu menemukan tadi, apa yang Ibu lakuin? Nah, kemudian kita mencoba, awalnya itu kan memang kebetulan suami saya itu peneliti kedelai. Ya, dari suami mendampingi petani kedelai gitu. Kita ada kedelai bagus-bagus gitu. Akhirnya saya memulainya, saya titipkan ke teman yang punya pabrik tempe gitu. Jadi kita mulai dari bikin 5 kilo, 10 kilo kayak gitu. Awalnya kita bagi-bagi ke teman kantor, ke tetangga-tetangga kayak gitu. Akhirnya kita coba kita jual. Itu masih tempe yang biasa ya Bu ya? Tempe yang biasa, tempe yang biasa. Alhamdulillah memang produk kita nggak bantet, nggak kenceng ya. Karena kita harus menjelaskan kenapa kok tempe itu harganya tuh beda gitu, lebih mahal gitu dari tempe yang biasa di pasar. Kita terus terang kita masuk ke pasar tradisional kita kalah karena faktor harga gitu. Akhirnya kita masuk ke pasar modern. Alhamdulillah pasar modern itu menerima kami, kemudian kita masuk ke rumah sakit kan lebih mudah. Jadi orang-orang kesehatan itu lebih mudah untuk kita edukasi. Ini loh tempe yang lebih bagus, kedelainya alami begitu. Jadi siap. Nah, terus produk selain tadi ya Bu ya, tempe itu mulainya kan berarti untuk lingkungan kecil ya. Nah, terus mulai produksi apa aja Bu? Produksi. Jadi kita itu sekitar waktu itu sudah berjalan sekitar 3 tahun ya. Pasar modern di Jogja alhamdulillah udah semua. Beberapa kita kirim ke luar juga, luar daerah juga. Tapi ya itu saja gitu. Di Jogja itu ya itu saja. Kita juga sudah pernah pengiriman kalau terlalu jauh gitu, kualitas itu menurun. Akhirnya kita kalau memang harus pengen survive gitu, usaha kita survive, ya kita harus diversifikasi. Ya, kita harus diversifikasi produk. Tempe itu usianya hanya 2 hari. Dari jadi? Dari tempe jadi. Padahal tempe sendiri bikinnya aja 3 hari. Usianya cuma 2 hari. Kasihan banget ya. Terus akhirnya kita bikin olahan-olahan gitu. Olahan tempe. Saya mulai dari bikin cookies tempe, bikin brownies tempe, bikin frozen food tempe gitu. Bikin keripik tempe pasti. Nah, so far yang bertahan saat ini adalah ini keripik tempe. Ini yang masih bertahan gitu, masih bertahan di pasar. Meskipun kemarin sempat jatuh ya kena pandemi ya, toko oleh-oleh semua pada tutup, padahal itu utamanya kita kan dijual di toko oleh-oleh gitu. Kita sempat berhenti sekitar 2 bulan lebih gitu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai merangkak lagi gitu. Nah, akhirnya ini kita membuat ini
alternatif snack sehat Alternatif snack gitu. sehat. Iya, kita bikin keripik tempe tanpa MSG dengan kita mengangkat rasa-rasa Nusantara. Ada sambal mata, ayam betutu, rendang gitu, balado teri Medan, semacam itu. Nah, alhamdulillah diterima di pasar. Meningkatkan ini juga, meningkatkan pendapatan kami juga gitu. Nah, sejalan dengan itu, ya kita tetap harus berinovasi terus. Banyak permintaan itu tadi, masalah tempe umurnya 2 hari itu. Orang Jakarta, orang Kalimantan, orang mana-mana itu kepingin tempe karena jarang banget pengrajin tempe yang konsisten menggunakan kedelai lokal itu jarang banget gitu. Nah, jadi kami banyak dicari. Kemudian kita muter otak lagi, inovasi lagi bagaimana tempe itu bisa Go internasional. Awalnya sih nasional. Awalnya Iya, sih siap. nasional dulu ya, biar bisa sampai Medan, bisa sampai Kalimantan gitu. Nah, kita bikin inovasi namanya tempe instan. Tempe instan. Iya, tempe instan gitu. Jadi nanti pelanggan itu membuat tempe sendiri, tapi semudah membuat mie instan. Oke. Nah, kita uji coba, kita nggak main-main. Kita uji coba itu sampai ke London. Uji cobanya sampai ke London. Iya, uji cobanya sampai ke London, terus kemudian ke Taiwan, Korea gitu. Alhamdulillah bisa jadi gitu, bisa jadi dan pelanggan-pelanggan kami yang di luar itu excited banget gitu. Jadi pelanggan kami kemarin yang sampai nelpon dia dari Turki itu, Mbak, ini benar-benar tempe yang saya makan di Jawa gitu. Biasanya diaspora gitu ya. Kalau biasanya mereka itu membeli tempe yang beku. Rasanya katanya sih ya, udah nggak karo-karuan gitu. Rasanya udah nggak karo-karuan. Begitu dia bikin ini, bahkan waktu itu di Turki itu lagi suhu 1 derajat di luar. Beliau itu bikin hanya ditaruh di sebelah pemanas ruangan. Nah, sebelah ruangan jadi juga. Jadi dan enak dan dia puas yang jelas. Jadi bikin sendiri tempe ya, Bu? Gampang banget. Di rumah kita beli. Masih ini Bu tadi, Bu ya? Ini ya? Oke. Jadi kita beli itu terus kita masak sendiri di rumah. Iya, cuman direbus doang. Direbus doang, ditiriskan, bener-bener kayak bikin mie instan lah. Kayak mie goreng instan gitu, ditiriskan, dikasih raginya, kayak kasih bumbu, diaduk-aduk, kita sudah sediakan kemasannya, raginya, kemasannya bahkan sudah kita lubang-lubang gitu. Oke, Bu. Pertanyaan saya masih kayak yang tadi sih ya, Bu, masih karena miris. Apa yang Ibu sudah misalnya ke departemen UMKM segala macam lah. Ini kan harusnya kan ya masalah tadi ya apa kedelai lokal. Kalau memang produknya kayak gini gitu loh. Apa yang udah dibantu sama pemerintah? Iya. Buat Ibu. Kalau dibantu kayaknya enggak ya. Tapi kalau bantuan secara material enggak sih, tapi secara maksudnya kita itu juga kita di bawah ini Kementan, memang Kementan ya. Kementan ada program mulai tahun 2018 kayaknya ya. Itu kan ada program swasembada kedelai, jadi menanam kedelai banyak gitu. Jadi kita bermitra dengan Kementan, kita bisa dapat info-info lah gitu, di mana ada petani ini kelompok ini ada di kota sini seperti itu. Jadi kemudian kita bermitra dengan petani ya, disupport. Kalau bantuan dalam wujud material sih enggak. Ya mungkin ini apa kebijakan maksudnya padahal kedelai lokal lebih bagus. Ya kan? Kenapa harus pakai kedelai? Nah, kalau itu kita ngomongin itu kayaknya sudah bukan ranah kami. Jadi iya, saya sebagai orang biasa gitu ya, saya hanya sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Sedikit aja lah kita lakukan untuk bangsa ini gitu.
terutama mendukung para petani gitu. Petani itu kasihan banget. Jadi kenapa kedelai bisa sampai petani itu nggak mau menanam kedelai? Karena ya harganya nggak nutut gitu. Harganya kadang nggak nutup APP. Karena apa? Kedelai impor murah banget. Begitu. Dan kalau masalah bagaimana kedelai impor nggak di stop, ya itu bukan ranah kami, itu terlalu big. Terus masalah yang sudah produk ini Bu, sudah jadi Ibu sampai harus tes kelaten dan segala macam. Ini kan istilahnya kalau memang dijual, saya yakin ke luar negeri pun juga laku ya Bu ya. Iya. Sudah kerjasamakah untuk masalah Ya itu gitu? kita sedang berjuang gitu. Jadi mimpi saya itu besar gitu. Mimpi saya besar. Saya yakin suatu saat kita bisa mendunia. Itu suatu saat kita mendunia dari produk inovasi ini. Jadi kita sudah, ya kalau bahasa marketingnya onego begitu ya Mas ya itu dengan di beberapa negara gitu. Nanti ya insya Allah pasti masanya itu akan datang. Siap. Amin Bu. Amin. Karena produknya bukan produk sembarangan, maksudnya sudah Ya tesnya saja sudah. memang kita ini target kita ini pasar global untuk tempe instan ini. Kemudian dari situ kan ada lagi permintaan gitu, permintaan tempe yang sudah olahan. Tempe yang sudah olahan kita bikin ini. Tempe dalam kaleng. Ya, tempe dalam kaleng. Tempe dalam kaleng, awet 1 tahun. Oh, bisa setahun kalau bisa kita kirim kemana-mana. Iya, awet 1 tahun dengan sterilisasi ya, dengan high time sterilisasi. Jadi tidak menggunakan pengawet. Mantap. Oke Bu, strategi marketingnya. Ibu berarti kan pasarnya kan bukan Indonesia aja, keluar. Apa yang dilakuin? Ya. Untuk menjangkau, artinya ada di Turki, ada customer-nya Taiwan dan segala macam. Ya memang kita itu ya harus membranding ya. Jadi membranding kita itu sebuah produk itu akan bertahan kalau dia itu mempunyai spesifikasi gitu, mempunyai keunikan, harus unik gitu. Tempe unik. Tempe di Jogja 90% lebih menggunakan kedelai impor, gampang. Dari kedelai impor gampang. Nah, kita unik, kita menggunakan hanya kedelai lokal non-GMO, lokal Indonesia non-GMO. Satu, kita unik gitu. Kedua, tempe itu kan lama-lama itu orang itu ngerti kalau tempe itu superfood gitu ya. Orang Eropa tempe mahal banget di sana gitu. Tempe itu makanan elit gitu kan. Nah, strategi kita membranding. Kita membranding, kita terus ngomong, kita bicara. Jadi ya lewat media, sosmed jelas, lewat media. Di beberapa media juga, media nasional juga udah pernah meliput kami. Kemudian YouTuber banyak banget, hampir mungkin 2 bulan sekali gitu ada yang datang kayak gitu. Kita dengan senang hati gitu. Jadi lebih banyak orang yang menyebarkan berita baik ini. Jadi itu memang kalau sekarang kita ya nggak luput dari sosmed. Siap. Semoga di podcast Papi Bayu ini didengar sama pemerintah, dibantuin Bu, produknya keluar. Amin. Oke Bu, hambatan atau kegagalan terbesar 5 tahun nih Bu ya, untuk produksi tempe sampai jadi begini-gini. Apa yang sudah pernah Ibu alami? Nah, awalnya itu waktu kita produksi masih 10 kilo, 20 kilo kayak gitu, kendalanya itu kan memang barang nggak laku karena harga kita lebih mahal. Nah, kedelai itu harganya selisih. Jadi per kilo itu kedelai yang kami beli itu selisih bisa 1.000 sampai 2.000. Jadi otomatis produk kami juga lebih inilah, paling enggak 10 sampai 20% pasti lebih mahal. Gitu. Awalnya itu kita jual, produk kita nggak laku, Mas.
Produk kita nggak laku. Saya tuh aduh ini terus apa enggak, terus apa enggak, terus apa enggak, seperti itu. Nah, kemudian dulu kita belum ini. Jadi kedelai lokal itu kan hanya sedikit, tapi potensinya tuh ada, gitu kan. Nah, sekarang kita sudah dulu kita kesulitan, kadang kesulitan waktu paceklik kayak gitu, kita kesulitan, nggak ada kedelai kayak gitu. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mulai banyak lah ini petani-petaninya gitu di daerah, iya di daerah sini. Jadi mereka itu menanam berbeda-beda, jadwalnya berbeda-beda. Jadi misalnya di Sukoharjo itu bulan apa, di Grobogan bulan apa, di Pati bulan apa. Kita sudah menjadwalkan dan kita pendampingan dengan petani gitu. Sudah sampai ke situ ya Bu ya? Iya, memang harus, ya harus ke situ. Iya, makanya sudah bantu petani lokal juga loh. Ayo Pak, tolong dibantu. Siap Bu, untuk sukses Bu ya. Ada harga yang harus Ibu bayar. Sudah berapa banyak yang Ibu bayar atau korbankan? Ya jelas waktu ya. Saya all out di ATMP. Dulu saya masih banyak kegiatan, sekarang saya all out, saya hanya ya ibaratnya dari pagi sampai malam itu saya hanya memikirkan bagaimana saya bisa mengembangkan usaha saya. Sudah tidak bercabang-cabang lagi. Jadi waktu ya Bu ya? Ya waktu, ya semua lah. Anak-anak protes Bu kalau saya dengan Ibu. Kadang jadi kita itu kok mikir tempe gitu, bangun tidur mikir tempe, mikir tempe. Tapi iya, tapi alhamdulillah kan anak-anak udah pada besar ya, justru mereka membantu support kayak desain gitu. Sekarang saya serahkan ke anak-anak gitu ya. Misalnya desain, ini ada produk baru, coba deh bikin desain, mama pengen kayak gini. Akhirnya mereka belajar untuk desain. Oh, jadi ya baik dari desain dan segala macam. Kayak Instagram kalau emak-emak gini kan gaptek ya kayak gini. Wah, mama kok Instagramnya ATMP gini, diperbaiki ya. Sudah mulai seperti itu. Siap. Kita libatkan. Boleh Bu, sekarang ngomongin mimpi besar Ibu ke depan bareng ATMP. Pasti mimpi besar saya bareng ATMP. ATMP itu mendunia. ATMP itu sampai di mana-mana. Kita bisa ekspor, kita bisa banyak membantu petani. Dan yang lebih penting, kita itu bisa mengajak para pengrajin tempe yang lain untuk beralih ke kedelai lokal. Itu yang paling utama. Tuh, jangan cuma kita keluar tapi padahal dalamnya betul. Malah ini kita fokusnya keluar. Jadi lebih penting itu banyak teman-teman kita pengrajin tempe itu beralih ke kedelai lokal. Jelas pasti lebih sehat, pasti lebih bagus dan membantu petani. Itu tadi masalahnya harga ya Bu ya. Siap. Oke. Nah, kalau masalah harga Mas, nah itu sebenarnya bisa dibantu sama pemerintah. Siap. Oke Bu, terakhir Bu, pesan-pesan atau quotes untuk penonton podcast Papi Bayu. Untuk para ini ya, konsumen makanan ya. Nah, makanan yang kita makan itu bisa jadi obat, tapi jangan sampai kalau kita itu salah makan, nanti suatu saat obat jadi makanan kita. Karena kita sudah nggak sehat. Jadi mulai sekarang, pilihlah makanan yang sehat dan baik. Terima kasih banyak Ibu. Thank you banget Ibu ya. Sama-sama Mas Bayu. Teman-teman podcast Papi Bayu, tadi kita sudah bahas ya masalah tempe, makanan asli Indonesia. Yang saya juga baru tahu hari ini kalau suplai kedelainya itu lebih banyak dari luar. Ya, kasihan ya Bu petani lokal ya Bu ya. Oke, kalau teman-teman masih pengen lihat lagi
mentor-mentor keren atau pengusaha-pengusaha keren kayak Ibu Nungki, ya jangan lupa ya Bu ya, klik tombol subscribe di sini ya, terus bunyikan loncengnya Bu, tenteng gitu ya Bu ya. Jumpa lagi dengan video-video Papi Bayu berikutnya. Adio, salam olahraga. Terima kasih. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고